warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, Hasanah Trans 7 hadir dengan rangkaian informasi Islami yang akan menambah wawasan Anda. Dan di hari ini, kami sajikan kajian mengenai jati diri bangsa Israel. Yerusalem jatuh lagi ke tanah Yerusalem atau ketegangan dan penyerangan wilayah teritori Palestina oleh negara Israel kembali memantik reaksi warga dunia, termasuk negeri kita. Demonstrasi di beberapa kota besar dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Mereka menghujat aksi Israel yang mengakibatkan meninggalnya ratusan warga Palestina. Luncuran roket Israel di atas wilayah Gaza mulai dilaksanakan pada hari Sabtu 17 November 2012. Serangan di pagi buta tersebut telah merenggut tak kurang dari 100 nyawa warga sipil, termasuk anak-anak. Pemerintahan Israel menyatakan bahwa serangan itu adalah respon atas serangan roket dari milisi Hamas. Astagfirullah. Dan sejak 25 November lalu telah disepakati adanya gencatan senjata, sehingga konflik Gaza di akhir tahun 2012 ini mulai memasuki babak negosiasi. Israel adalah sebuah negara republik parlementer yang terletak di kawasan Timur Tengah. Negeri berpenduduk 7,9 juta jiwa ini dikepalai oleh seorang presiden yang saat ini dijabat oleh Shimon Peres. Lazimnya sebuah republik parlementer, maka kendali roda pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel secara geografis berbatasan dengan 4 negeri Arab, yaitu Syria, Lebanon, Mesir, dan Yordania. Teritori negeri Israel tak lebih dari 22.000 km persegi. Artinya wilayah negeri ini hanyalah setengah wilayah Provinsi Jawa Timur. Yahudi adalah bangsa mayoritas di negeri Israel. Perkiraan kasar, jumlah individu Yahudi di seluruh dunia adalah 13 juta jiwa dan 5 juta diantaranya bertempat tinggal di Israel. Pemerintahan Israel telah menetapkan kota Yerusalem sebagai ibu kota. Tetapi dunia internasional tidak mengakuinya. Kota penting lainnya di Israel adalah Tel Aviv. Disinilah kegiatan ekonomi Israel berpusat. Israel pada dasarnya adalah sebuah negeri yang menjadikan Yahudi sebagai negara resmi, dan bahasa Ibrani merupakan bahasa resmi negeri di tepi laut Mediterania ini. Lambang negeri Israel adalah sebuah menorah yang diapit 2 ranting zaitun. Menorah adalah perlambangan agama Yahudi sejak zaman purbakala. Menorah sejatinya adalah sebuah lambang yang terdapat di dalam Bait Allah, yaitu tempat peribadatan umat Yahudi yang terletak di kota Yerusalem. Israel secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Bapak kemerdekaan bangsa Israel adalah David Ben-Gurion. Pria kelahiran Polandia pada tanggal 16 Oktober 1886 ini adalah Perdana Menteri sekaligus pimpinan wilayah Israel yang pertama. Sebelum memerdekakan bangsa Israel, ia adalah pimpinan tertinggi Badan Zionisme Dunia. Nah, apakah Anda tahu apa itu Zionisme? Zionisme pada dasarnya berasal dari kata Zion dalam bahasa Ibrani yang berarti Yerusalem. Zionisme bisa diartikan sebagai sebuah paham yang mendasari pendirian negara Yahudi di tanah leluhur mereka, yaitu Yerusalem. Tidaklah mengherankan jika saat ini pemerintahan bangsa Israel terus berusaha untuk menekan warga dunia agar mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka. Paham Zionisme sejatinya adalah paham yang muncul 2300 tahun setelah terpencar-pencarnya bangsa Yahudi di berbagai belahan bumi. Peristiwa tersebut terjadi setelah dihancurkannya kerajaan Yahudi oleh Raja Nebukadnezar II dari Babilonia. Kehancuran yang terjadi di tahun 586 sebelum Masehi tersebut memaksa bangsa Yahudi berdiaspora atau menutup jati dirinya dan berusaha melebur ke dalam berbagai suku di seluruh penjuru dunia. Sehingga bisa dikata, Zionisme adalah sebuah paham yang berusaha mengakhiri masa diaspora bangsa Yahudi.
Kehancuran bangsa Yahudi oleh Nebukadnezar sekaligus usaha bangsa tersebut untuk kembali membangun kekuatannya yang telah tersari dalam surat Al-Isra ayat ke-4 hingga ke-6. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Migrasi pertama bangsa Yahudi ke tanah Palestina dikenal dengan istilah migrasi Aliyah pertama atau First Aliyah. Migrasi ini terjadi di tahun 1882 hingga 1903. Diperkirakan 25.000 bangsa Yahudi datang ke tanah Palestina, di mana sebagian besar diantaranya berasal dari Eropa Timur. Migrasi Aliyah kedua terjadi dalam kurun waktu 1904 hingga 1914. Di masa ini, 40.000 orang bermigrasi dari wilayah Kislev yang kini adalah negara Moldova. Alasan yang mendasari proses perpindahan ini adalah gerakan penyelamatan diri dari gerakan anti-Semit atau gerakan anti-Yahudi yang meluas di wilayah Kislev. Dukungan Inggris terhadap proses pembentukan negara Yahudi dan Zionisme semakin nyata seiring terbitnya British Mandate atau mandat Inggris atas wilayah Palestina di tahun 1921. Salah satu poin penting dalam mandat tersebut adalah diakuinya Komisi Zionis sebagai badan perwakilan Yahudi di Palestina. Mandat Inggris atas wilayah Palestina tersebut pada akhirnya diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1922. Proses migrasi bangsa Yahudi ke wilayah Palestina semakin meningkat seiring kekuasaan Inggris. Selain itu, Zionisme mendapatkan kucuran dana dari Badan Keuangan Nasional Yahudi. Dana yang diperoleh sebagian besar dialokasikan untuk membeli tanah di wilayah Palestina dari bangsa Arab. Upaya Inggris untuk meredam gerakan antisemit pada bangsa Arab yang mendiami wilayah Palestina adalah keluarnya akte imigrasi di tahun 1921. Dalam akte tersebut, seorang Yahudi yang ingin menetap di wilayah Palestina harus membayar 1.000 pound sterling. Meletusnya revolusi Rusia pada akhirnya membuat gerakan antisemit meluas di seluruh wilayah Rusia dan Ukraina. Gerakan antisemit di Rusia pada akhirnya membantai 100.000 bangsa Yahudi. Demi menghindari pembantaian ini, maka 40.000 orang Yahudi bereksodus ke tanah Palestina. Migrasi ini dikenal dengan nama migrasi Aliyah ketiga. Migrasi Aliyah keempat terjadi di tahun 1924 hingga tahun 1929. Migrasi Aliyah kelima terjadi di tahun 1930 seiring dengan berkembangnya antisemit dan semakin kuatnya pengaruh partai Nazi di Jerman. Terus meningkatkan kedatangan bangsa Yahudi di Palestina, pada akhirnya menimbulkan revolusi Arab di Palestina pada tahun 1936 hingga 1939. Sebagai penguasa wilayah Palestina, maka Inggris mengajukan Akte Putih di tahun 1939. Inti dari akte tersebut adalah pembagian wilayah Palestina dalam 2 teritori, yaitu teritori bangsa Yahudi dan teritori bangsa Arab. Tapi usaha Inggris itu tidak mencapai titik temu pada para pemimpin Yahudi dan Arab. Perang Dunia yang berakhir di tahun 1945 ditandai dengan kekalahan bangsa Jerman dan Nazi. Ambisi besar bangsa Jerman untuk menguasai dunia dibarengi dengan semangat antisemit yang dikumandangkan oleh sang Führer Adolf Hitler. Gerakan antisemit pada akhirnya ditegaskan oleh Hitler sebagai tindakan pemusnahan bangsa Yahudi yang mendiami seluruh wilayah Eropa. Langkah penyelesaian Inggris atas wilayah Palestina pada akhirnya diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang baru terbentuk usai berakhirnya Perang Dunia II. Hasil sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 3 September 1947 menyatakan bahwa mayoritas anggota PBB menyetujui bahwa seiring berakhirnya kekuasaan Inggris atas wilayah Palestina, maka akan dibentuk 3 negara di Palestina, yaitu sebuah negara Yahudi, sebuah negara Arab, dan sebuah pemerintahan yang memiliki otoritas atas wilayah Yerusalem. Keputusan PBB untuk membagi wilayah Palestina dalam 3 pemerintahan mendapatkan penolakan dari bangsa Arab.
Sikap keras bangsa Arab terhadap terbentuknya negeri Israel di tanah Palestina ditunjukkan dengan serangan bersama koalisi Mesir, Iran, Yordania, Lebanon, Syria, Yaman, dan Arab Saudi yang menyerang wilayah Israel. Hari itu seolah menjadi pertanda dibuka konflik terbuka antara bangsa Arab dan Yahudi di era modern. Perang antara bangsa Arab dan Israel ini berlangsung hampir selama setahun. Perang ini diakhiri dengan perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Hasil dari perjanjian tersebut sangat menguntungkan Israel, karena pada akhirnya mereka mendapatkan wilayah yang lebih luas daripada luasan wilayah hasil pembagian oleh PBB. Pada saat itu, Israel mendapatkan wilayah lebih dari 75%, sedangkan kaum Muslim Arab mendapatkan sisanya. Perang antara bangsa Arab dan Israel kembali terjadi pada tanggal 29 Oktober sampai 7 November tahun 1956. Dalam perang ini, Mesir harus berhadapan dengan koalisi Israel, Inggris, dan Perancis. Perang ini disebut dengan Perang Suez. Klaim dan nasionalisasi pengelolaan terusan Suez oleh Mesir di bawah Presiden Gamal Abdul Nasser memicu perang ini. Perang Suez diklaim sebagai perang kedua antara bangsa Arab dan Israel. Perang antara bangsa Arab dan Israel yang ketiga terjadi pada tanggal 6 hingga 10 Juni 1967. Perang yang diberi nama Perang 6 Hari ini terjadi antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Syria. Ketika perang ini berakhir, maka Israel menjadi penguasa atas wilayah Tanjung Sinai yang sebelumnya dikuasai Mesir. Selain itu, Syria dan Yordania setelah perang ini juga kehilangan kendali atas wilayah dataran tinggi Golan dan Yerusalem Timur. Peluru kembali berdesing di wilayah Timur Tengah pada tanggal 6 hingga 25 Oktober 1973. Perang ini disebut sebagai Perang Yom Kippur, karena terjadi saat umat Yahudi merayakan Yom Kippur. Perang ini juga disebut sebagai Perang Ramadan, karena terjadi di waktunya bertepatan dengan bulan yang disucikan oleh umat Muslim. Perang ini di bawah komando Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat. Ketika konflik antara Mesir dan Israel mulai mereda, Israel memulai konflik dengan Lebanon bersamaan dengan dimulainya Perang Lebanon pertama pada tanggal 6 Juni 1982. Meninggalnya Yasser Arafat pada tanggal 11 November 2004 tidak meredakan semangat bangsa Arab Palestina untuk menyerang Israel. Kelompok milisi Palestina, Hamas, terus berupaya meningkatkan kapasitas tempurnya untuk mengimbangi kekuatan militer Israel. Tetapi seperti telah menjadi tradisi, perjanjian damai antara Israel dengan bangsa Arab akan selalu dilanggar. Israel sebagai negara Yahudi terus-menerus menunjukkan perkembangan pembangunan yang pesat. Keunggulan itu diperoleh akibat tingginya jumlah tenaga kerja terlatih di Israel. Tolak ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara adalah angka Human Development Index yang dirilis oleh United Nations Development Program atau UNDP. Dan di tahun 2011, Israel menempati peringkat ke-17. Angka harapan hidup di Israel mencapai 79,5 tahun. Salah satu alasan tingginya angka harapan hidup di Israel adalah tingginya kualitas pelayanan kesehatan. Dan pemerintahan Israel terus meningkatkan fasilitas persenjataan dan pertahanannya sehingga lontaran roket dan serangan militan Hamas dan Palestina tidak menimbulkan dampak yang hebat. Kualitas pendidikan Israel juga terus berkembang pesat. Saat ini 20% penduduk Israel memegang gelar sarjana. Dan rasio total sarjana Israel terhadap total penduduk adalah yang tertinggi di dunia. Dalam ajang kompetisi ilmiah paling bergengsi ini, 7 warga Israel berhasil memenangkan anugerah Nobel di bidang kimia dan ekonomi. Keunggulan ekonomi Israel juga nampak dalam neraca anggaran negaranya. Di tahun 2011, pemerintahan Israel berhasil membukukan surplus anggaran sebesar 58,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah. Surplus tersebut bisa tercapai karena Israel mampu mencatat nilai ekspor hingga 80,5 miliar dolar Amerika. Salah satu perusahaan multinasional dari Israel adalah Israel Aviation Industry yang memproduksi pesawat jet bertipe Gulfstream G200.
Pesatnya pembangunan di Israel sejatinya karena kelebihan kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Yahudi, seperti yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-47. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Kedekatan hubungan diplomatik tak hanya dijalin Israel dan Inggris. Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel. Bukti nyata hubungan dekat itu adalah adanya pendampingan militer Amerika Serikat terhadap Israel yang telah terjalin sejak tahun 1970. Dalam politik internasional, Israel terus-menerus mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Salah satu hal paling nyata dukungan Amerika Serikat terhadap Israel adalah penolakan pemerintah negeri Paman Sam terhadap proposal penggabungan Palestina sebagai anggota tetap PBB. Ada fakta unik di balik serangan Israel atas Palestina. Dua serangan terakhir terhadap wilayah Palestina terjadi ketika Amerika Serikat selesai menggelar pemilu. Dan anehnya, ketika dua pemilu terakhir dimenangkan oleh Barack Obama, maka serangan Israel atas wilayah Palestina selalu terjadi. Tak hanya itu, berdasarkan polling redaksi CNN, 57% warga Amerika setuju atas tindakan Israel menyerang Gaza. Menurut warga Paman Sam, Israel sudah sepatutnya membalas serangan roket dari milisi Hamas. Rangkaian fakta ini seakan menegaskan bahwa pada dasarnya Israel dan Yahudi memiliki daya tawar politik yang tinggi terhadap pemerintah Gedung Putih. Dan kemungkinan besar, inilah hambatan terbesar yang dihadapi Barack Obama untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah. Pertikaian antara Israel dengan bangsa Arab seakan tak ada habisnya. Pertikaian antara dua bangsa yang menjadi keturunan para nabi itu seakan hanya memiliki jeda tanpa ada akhir. Salah satu dasar abadinya pertikaian di antara bangsa dan negara di kawasan Timur Tengah adalah sikap bangsa Yahudi terhadap bangsa Arab. Kebencian di antara bangsa Yahudi dengan bangsa Arab telah tersirat dalam surat Ali Imran ayat ke-75. Dalam surat ini terdapat kata Umi, dan para ulama berpendapat bahwa arti kata Umi adalah bangsa Arab. Sifat kebencian di antara bangsa Yahudi terhadap kaum mukmin telah tersurat dalam surat Al-Maidah ayat ke-82. Pengingkaran terbesar mereka dalam sejarah umat manusia adalah ketidakpercayaan mereka atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dasar ingkarnya mereka atas kerasulan Nabi Muhammad adalah garis keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari suku Arab. Bangsa Yahudi percaya bahwa pada dasarnya mereka adalah bangsa yang terunggul di dunia dan tak mungkin mengimani Nabi dan Rasul yang berasal dari bangsa lain terlebih bangsa Arab. Kesombongan bangsa Yahudi dan ingkarnya mereka atas kerasulan Nabi Muhammad tersari dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-170. Dasar sejarah dalam Al-Quran ini seharusnya bisa menjadi pedoman kita mengapa pertikaian di antara bangsa Israel dan Arab akan terus terjadi, bahkan hingga di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat dasar bangsa Yahudi yang selalu mengobarkan api kebencian dan permusuhan. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sejatinya bangsa Yahudi akan senantiasa menyalakan api peperangan dan membuat kerusakan di muka bumi. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Kehancuran bangsa Yahudi yang kafir dan sombong pada dasarnya telah tersirat dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat ke-7 telah menyiratkan bahwa sejatinya kaum Yahudi akan dibinasakan sehabis-habisnya. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa hari kiamat akan terjadi setelah kaum muslimin berhasil memerangi bangsa Yahudi. Bahkan batu dan pohon yang menjadi tempat persembunyian bangsa Yahudi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia." Dan hanya satu pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon Gorkhot. Dan ketakutan bangsa Yahudi dan Israel akan datangnya hari akhir mulai terkuak ketika Israel sedang digalakan penanaman pohon Gorkhot.
Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.